Suara saya terdengar jelas? Jelas, Nurse. Oke, saya izin share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait komunikasi dalam IPE dan juga IPC. Suaranya ter-outline. Nah, seperti itu. Suaranya terdengar ya? Iya, Oke, saya ulangi lagi ya. Walaupun outline dalam pertemuan kali ini, yang pertama ada introduction, kemudian yang kedua ada definisi komunikasi interprofesi, yang ketiga ada manfaat komunikasi interprofesi, kemudian yang keempat ada faktor yang mempengaruhi komunikasi interprofesi, dan juga karakter dalam komunikasi interprofesi kesehatan, termasuk di sini mendengarkan secara aktif. Nah, yang seperti kita tahu, komunikasi ini adalah aspek yang paling penting dalam kolaborasi antar profesi. Jadi, setiap tenaga kesehatan pasti akan melakukan komunikasi. Nah, tanpa komunikasi yang efektif, maka perawatan pasien ini akan menjadi kehilangan arah dan juga akan hanya berdasarkan pada stereotip semata. Jadi, mereka tenaga kesehatan ini apabila tidak mempunyai komunikasi yang efektif, maka perawatan pasien, tujuan utama perawatan pasien untuk mencapai derajat kesehatan pasien yang optimal itu tidak akan tercapai seperti itu. Nah, salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan adanya kolaborasi interprofesi adalah karena adanya buruknya komunikasi antar profesi tersebut menurut Setiadi 2017. Nah, kemudian komunikasi ini menjadi standar dalam praktek keperawatan profesional. Kompetensi profesional dalam praktek perawatan itu tidak hanya terkait skill ataupun psikomotor aja, dan juga keterampilan diagnostik klinik, tetapi yang paling penting, yang mendasari semua itu adalah keterampilan interpersonal dan komunikasi. Nah, ini definisi komunikasi interprofesi. Jadi, komunikasi interprofesi adalah bentuk interaksi untuk bertukar pikiran, bertukar opini, dan juga informasi yang melibatkan dua profesi atau lebih dalam upaya untuk menjalin kolaborasi interprofesi. Nah, ini ada manfaat, salah satu manfaat dari komunikasi interprofesi. Jadi, komunikasi interprofesi yang baik, yang sehat, atau yang efektif, ini akan mampu memecahkan permasalahan yang dialami oleh pasien. Dan juga di situ antar tenaga kesehatan akan memungkinkan untuk terjadinya transfer informasi, transfer ilmu, transfer ide antar tenaga kesehatan tersebut, sehingga nanti diharapkan pemecahan masalahnya itu akan lebih mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga pengambilan keputusan pengambilan keputusan itu yang akan yang menyangkut pasien itu merupakan pengambilan keputusan yang terbaik karena melihat dari segala aspek, dari segala sisi profesi tersebut. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi profesi. Jadi di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu persepsi. Jadi persepsi ini sebuah pandangan ya. Jadi sebuah pandangan terhadap sesuatu. Nah, misalkan persepsi ini biasanya itu terbentuk karena adanya pengalaman, dan juga karena keinginan atau apa yang diharapkan. Jadi persepsi itu biasanya dibentuk
berdasarkan pengalaman dan juga keinginan atau apa yang diharapkan. Nah, adanya perbedaan persepsi antara antar profesi kesehatan yang terlibat dalam menangani suatu pasien atau yang berinteraksi itu akan menimbulkan kendala dalam sebuah komunikasi. Nah, ini akan bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi secara efektif apabila setiap setiap profesi tersebut tidak mampu mengendalikan persepsinya atau tidak mampu melihat dari persepsi dari profesi yang lain seperti itu. Faktor yang kedua yaitu lingkungan. Nah, di sini lingkungan yang nyaman ini akan membuat seseorang itu cenderung dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi misalkan apabila kita berkomunikasi dengan seorang dalam kondisi yang ramai, yang bising, itu juga akan menimbulkan ketidaknyamanan atau kebingungan atau juga salah menangkap informasi. Jadi karena adanya kebisingan, adanya lingkungan yang tidak kondusif, itu akan menyebabkan terjadinya miskomunikasi seperti itu. Kemudian faktor yang terakhir yaitu pengetahuan. Jadi di sini pengetahuan itu merupakan wawasan atau ilmu pengetahuan berarti ya wawasan tentang suatu hal gitu, tentang yang diketahui seseorang itu tentang sesuatu gitu. Jadi ketika kita memiliki dasar pengetahuan yang berbeda dalam artian pengetahuan body of knowledge-nya boleh beda-beda, tapi tapi yang kita ajak ngobrol itu juga harus memahami terkait body of knowledge-nya gitu. Jadi gini, contohnya gini, misalkan berobat sama dokter. Kalau misalkan sama-sama S1 nih, misalkan mahasiswa koas sama mahasiswa nurse. Nah, mahasiswa koas sama mahasiswa nurse ini kan dia dalam level pendidikan yang sama gitu. Nah, yang dipelajari otomatis harusnya sejajar dalam arti tingkat pengetahuan. Tapi ilmu yang didalami kan berbeda. Yang satu terkait dunia kedokteran, terkait medis, yang satunya perawatan gitu. Nah, misalkan nih mahasiswa keperawatannya ini dia benar-benar punya pemahamannya, dia ada keinginan untuk belajar dan punya pemahaman yang tinggi karena usahanya itu, karena effortnya untuk belajar dan sebagainya itu. Nah, sedangkan si koasnya ini santai-santai. Atau sebaliknya, koasnya yang dia dia belajar tekun, dia memahami belajar mulai dari penyakit, misalkan penyakit yang diderita pasien ini, dia mempelajari dengan detail gitu, sedangkan perawatnya hanya udah yang penting menjalankan ini aja tapi tanpa belajar. Nah, itu kan akan menimbulkan level yang berbeda, dalam artian levelnya otomatis kan nanti dalam komunikasi itu nggak nyambung, karena yang satu dia benar-benar nih menangani pasien ini, pengen tahu dari A sampai Z. Nah, sedangkan yang mahasiswa yang satunya yang keperawatan, dia hanya ya sudah sekedar tahu aja tanpa mendalami dari segi keperawatannya. Itu kan menimbulkan tingkat pengetahuan yang berbeda. Nah, itu juga akan menghambat adanya komunikasi antar profesi tersebut gitu. Nah, akhirnya yang nantinya akan menimbulkan sifat dominasi di salah satu profesi kesehatan tersebut. Karena kan memang akhirnya kan membuat perawatnya jadi pasif gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi tidak bisa bertukar pikir, hanya komunikasi itu hanya bersifat searah. Ya akhirnya seperti dokter hanya memberi instruksi aja tanpa perawat itu memahami harus seperti apa, harus menanggapi seperti apa, harus
mengkritisinya seperti apa, seperti itu. Ya, kemudian selain itu juga apa namanya, pengetahuan yang tidak sama, ini tingkat pengetahuan yang berbeda, ini juga nanti akan menimbulkan, eee, pesan yang tidak jelas. Jadi bisa menimbulkan miskomunikasi gitu. Sehingga teman-teman kan juga diajarkan bagaimana cara mengklarifikasi dulu ketika waktu di komunikasi dalam keperawatan ya, di semester 1 kayaknya ya. Dulu kan teman-teman ada tahap-tahapnya kan, dari prainteraksi persiapan itu ke orientasi, kerja, terminasi. Nah, sebelum kita ke terminasi itu kan di dalam terminasi itu kita juga perlu memvalidasi lagi atau mengklarifikasi, benar nggak pesan yang apa namanya, yang disampaikan itu seperti ini, gitu. Jadi akan meminimalisir adanya miskomunikasi. Jadi pesan yang disampaikan oleh si sender, pengirim pesan atau teman sejawat kita atau tenaga profesi yang lain itu sama dengan apa yang kita tangkap gitu. Jadi itu akan meminimalisir adanya miskomunikasi seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh komunikasi berprofesi. Di sini adanya collaborative relationship. Collaborative relationship ini ditandai dengan adanya kekuatan, rasa percaya, dan hormat yang saling berkesinambungan. Jadi kerjasama ini sifatnya berlandaskan mutual, bukan equal, bukan setara. Perawat bebas berpendapat, kemudian dokter juga akan mendengarkan pendapat dari. Nah, begitu juga sebaliknya, dokter akan menyampaikan pendapatnya, perawat juga mendengarkan dan memberikan tanggapannya. Nah, setelah itu mereka akan bersama-sama membuat rencana asuhan untuk pasien. Nah, tapi pada dasarnya dokter masih superior dibandingkan perawat pada karena memang dalam suatu tim itu dalam suatu pasti ada tanggung jawabnya, sehingga ketika penanggung jawab ketika ada masalah pada pasien itu nanti yang akan bertanggung jawab ya apa namanya yang bisa di apa namanya bisa dimintai pertanggungjawaban atau yang mengetahui kondisi secara keseluruhan itu ya si penanggung jawab itu yang biasanya itu adalah dokter. Gitu. Nah, ini ada karakteristik dalam komunikasi interprofesi kesehatan. Jadi yang pertama ada menghormati tugas perawat dan tanggung jawab profesi kesehatan lain. Ya, ini harus dilandasi sama ini ya namanya kesadaran masing-masing profesi kesehatan tersebut bahwa setiap setiap profesi ini saling membutuhkan sehingga mereka harus saling bekerjasama demi kesehatan dan keselamatan dari pasien. Kemudian membina hubungan komunikasi dengan prinsip kesetaraan antar profesi kesehatan. Kemudian mampu menjalin komunikasi dua arah yang efektif antar petugas kesehatan yang berbeda profesi. Jadi komunikasi itu bukan hanya satu arah, bukan hanya instruksi dokter ke perawat, tapi komunikasi dua arah. Kemudian berinisiatif membahas kepentingan pasien bersama profesi kesehatan yang lain. Lalu yang berikutnya pembahasan mengenai masalah pasien dengan tujuan keselamatan ataupun kesehatan pasien bisa dilakukan antar individu maupun antar kelompok profesi kesehatan yang berbeda. Lalu selanjutnya mampu menjaga etika saat menjalin hubungan kerja dengan profesi kesehatan yang lain, mampu membicarakan dengan profesi kesehatan yang lain mengenai proses pengobatan, termasuk semua alternatif pengobatan yang dapat diberikan kepada pasien. Kemudian informasi yang diberikan atau yang didapatkan ini
harus sifatnya saling melengkapi. Jadi tidak sepotong-sepotong sehingga pasien juga akan merasa bahwa benar-benar dirawat oleh tim kesehatan dari berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi seperti itu. Jadi tidak sendiri-sendiri, dokternya menyampaikan apa, prakteknya menyampaikan apa, berbeda-beda. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian paradigma saling membantu dan melengkapi melengkapi tugas antar profesi kesehatan sesuai dengan tugas peran dan fungsi profesi masing-masing. Nah, biasanya ini juga bisa tertulis di medical record, di rekam medisnya pasien juga. Jadi di situ kan ada CPPT ya. Kemudian di CPPT itu kan ada asuhan asuhan kefarmasian, ada catatan dokter dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir negosiasi, yaitu kemampuan untuk mencapai persetujuan bersama antar profesi kesehatan mengenai masalah kesehatan pasien. Dan berikutnya ini adalah salah satu karakteristik yang bisa dimiliki oleh tenaga kesehatan untuk mewujudkan komunikasi yang efektif. Salah satunya adalah keterampilan untuk mendengarkan secara aktif. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendapatkan pada waktu mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Jadi untuk mendengarkan secara aktif ini adalah bentuk mendengarkan dan merespon yang terstruktur yang memfokuskan perhatian pada si pembicara dan memotivasi kedua pihak, baik pembicara maupun pendengar. Mendengarkan secara aktif ini akan menciptakan situasi interpersonal dalam keterlibatan maksimal untuk mencapai kesembuhan pasien. Nah, kita belajar untuk mendengarkan secara aktif, ini juga akan minimalisir adanya kesalahpahaman dan konflik antar tenaga kesehatan seperti itu. Ada beberapa hambatan dalam mendengarkan secara efektif. Yang pertama, kita berpikir bahwa kita itu tahu apa yang akan kita dengarkan. Jadi biasanya kalau misalkan kita mau mendengarkan atau mendengarkan seseorang ngomong, teman kita ngomong atau teman sejawat ngomong, itu biasanya kita sudah pasti mau ngomong ini itu. Jadi kita akhirnya ya hanya mendengarkan secara sekilas. Kalau nggak gitu kita langsung potong aja karena kita merasa kita sudah tahu apa sih yang akan disampaikan seperti itu. Kemudian kita menghakimi bagaimana cara menyampaikannya, bukan isinya apa yang dikatakan. Kemudian yang terakhir juga kita mencari konfirmasi, bukan informasi. Jadi kalau misalkan harus dibedakan konfirmasi sama informasi ya. Kalau misalkan konfirmasi itu biasanya itu kita sudah ada tendensi ada kepentingan persepsi kita di situ bahwa kita akan membenarkan persepsi kita. Jadi ketika kita ngomong, oh iya, benar kan? Iya, ya saya tahu ini apa namanya seperti ini pasti seperti ini kan ininya dan sebagainya. Jadi di situ ada apa namanya kita memaksakan persepsi kita gitu loh, mengkonfirmasi persepsi kita. Nah, sedangkan kita itu harus dalam mendengarkan yang efektif kita harus benar-benar mendengarkan secara keseluruhan. Apa sih maksud dari si teman tenaga kesehatan yang lain dari segi pandang mereka itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa aturan mendengarkan yang efektif. Jadi ketika orang lain berbicara, kita stop berbicara, kita dengarkan. Jadi apabila karena ketika kita mendengarkan orang itu tanpa memotong, tanpa berbicara, juga akan menunjukkan bahwa kita memiliki respect ya kepada profesi lain, kepada tenaga kesehatan. Selain itu juga nanti tidak akan ada miskomunikasi. Jadi
kita dengarkan informasi itu tidak sepotong-sepotong. Jadi kita keseluruhan dulu kita dengarkan, baru setelah itu misalkan sudah selesai baru kita berikan tanggapan seperti itu. Kemudian beri ruang dalam pikiran untuk mendengar. Jadi kita bisa fokus dulu ketika tenaga kesehatan lain ini memberikan informasi atau berkomunikasi dengan kita, kita fokus dulu, kemudian kita akan bereaksi dan memberikan respon pada pembicara. Karena kan berdasarkan dengan apa dari sudut pandang kita gitu. Jadi kita fokuskan tanpa dengan melakukan kegiatan yang lainnya, kita fokuskan mendengarkan, baru nanti kita bisa bereaksi dan berpendapat sesuai dengan apa yang harusnya kita sampaikan. Gitu. Beda kalau misalkan dalam berbicara, misalkan kita mendengarkan teman sejawat itu komunikasi, kita sambil main HP, otomatis kan otak ini juga nggak fokus kan. Nah, ketika mau ditanya, oh apa, gimana, dan sebagainya, jadinya kita bingung mau memberikan respon seperti apa, karena otak kita tidak fokus mendengarkan lawan bicaranya itu ngomong. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini tahan untuk menghakimi. Jadi tahan untuk menghakimi itu maksudnya misalnya langsung meng-cut gitu ya. Jadi meng-cut sesuatu yang belum kita terima secara utuh informasi itu. Nah, itu bisa termasuk menghakimi. Jadi baru menyampaikan sepotong, kita langsung meng-cut, kemudian seperti ini, kita langsung menyimpulkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus mendengarkan dulu secara utuh, baru setelah itu kita bisa bereaksi atau merespon itu bagaimana, seperti itu. Kemudian yang terakhir, hindari memberi label pada orang terlebih dahulu. Jadi kadang kalau misalkan kita komunikasi dengan orang, komunikasi dengan teman sejawat gitu ya, ada beberapa orang itu yang memberikan label atau mencap, alah paling yang diomongin paling hanya seputar itu aja, yang diketahui hanya itu gitu. Jadi maksudnya mencap ya kayak namanya komunikasi komunikasi dalam kolaborasi interprofesi itu di rumah sakit ini kan sulit banget ya, sulit banget itu salah satunya ya karena hambatan komunikasi itu. Jadi kadang ada yang beberapa profesi yang merasa superior, merasa dominan, merasa lebih mengetahui atau ilmunya itu lebih tinggi ya, mungkin dari segi keilmuan atau segi level pendidikan mungkin ada ya yang lebih tinggi, tapi kan seseorang itu juga tetap setinggi apapun dia harus mendengarkan dari segi, apalagi kalau sudah orang klinisi, orang berpendidikan, harus mendengarkan dari segi profesi yang lain, seperti itu ya. Jadi sudah memberikan label, karena ada beberapa ini yang memberikan label apa yang diketahui cuma itu aja. Terus paling ya akhirnya itu tadi superior kan ya, superior dominasi itu susah dihilangkan karena skill atau keterampilan untuk mendengarkan secara efektif, mendengarkan secara aktif dari profesi yang lain itu masih kurang, seperti itu. Jadi hindari untuk memberikan label pada orang lebih dahulu. Jadi ya ibaratnya misalkan kita ngobrol dengan orang gitu ya, kita ngelihat penampilannya, nggak meyakinkan, tapi kan kita nggak boleh mencap bahwa orang itu pasti pendidikannya rendah, atau misalkan kalau paling ini nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan kita harus komunikasi dulu. Nah, baru dari komunikasi itu kan kita bisa melihat bagaimana orang itu
tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian kemampuan berinteraksinya seperti apa. Nah, kemudian kita kan bisa menilai dari situ, nggak boleh memberikan label terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait komunikasi dalam IPE maupun IPC. Teman-teman bisa membaca atau mencari dari referensi yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya punya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nas. Terima kasih, Nas. Mungkin itu sedikit penjelasan. Mohon maaf ya, tadi pagi saya sempat rekaman karena ini nanti jam 8 harusnya ada barengan sama rapat mendadak. Jadi tadi saya pagi sempat rekaman. Nanti juga rekamannya akan saya share di VLM. Mungkin dari penjelasan sedikit ini teman-teman ada yang didiskusikan, ditanyakan? Ada atau enggak? Ada pertanyaan atau enggak? Belum ada, Nur, sudah jelas. Sudah ya, berarti nanti akan saya share juga ya rekaman ininya di VLM ya. Terus untuk sebenarnya sih kalau misalkan di secara kolaborasi ya, sebenarnya sih sekedar sharing aja. Kalau misalkan di ranah pendidikan sebenarnya sih challenging-nya itu lebih ke di ranah pendidikan ya, terutama kalau kita di institusi ini kan juga belum menginisiasi ya adanya IPE di dalam tahap pendidikan. Jadi emang untuk menginisiasi itu, untuk memulai itu emang lebih banyak tantangannya, apalagi dengan kita yang sudah pindah fakultas sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya bisa juga dengan gizi ya, dimulai dipupuk dari tingkat pendidikan sehingga nanti, karena saya juga dulu merasakan ketika kita profesi itu kan lebih banyak kesempatan untuk melakukan komunikasi dengan profesi lain, dengan mahasiswa lain terutama ya, mau dari gizi karena kita kan biasanya duduk bareng tuh di satu meja, duduk bareng, di situ ada gizi, ada keperawatan, ada koas. Jadi itu sangat memungkinkan untuk kita melakukan komunikasi, diskusi terkait pasien dan sebagainya. Cuma mungkin hambatannya itu karena kita nggak terpapar dari awal di tingkat pendidikan, sehingga itu ada perasaan ya akhirnya ada hambatan-hambatan yang kita merasa jadi mungkin ada yang kurang pede, ada yang minder, mungkin ada yang karena dia tidak terbiasa, ya akhirnya komunikasi jadi satu arah. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa dicegah di tahap pendidikan, di level pendidikan ketika adik-adik itu menempuh sarjana ya, menempuh pendidikan sarjana di situ gitu. Cuma kan memang ya karena untuk melakukan itu kan juga untuk mengimplementasikan itu kan juga bukan hal yang mudah juga karena kita harus mencocokkan juga kurikulum dan sebagainya. Itu mungkin itu aja ya sharingnya. Sudah nggak ada yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan? Insya Allah udah jelas, Mas. Udah jelas ya, oke. Nggak, kalau gitu mungkin itu aja ya adik-adik. Nanti untuk presensinya saya banyak sekali juga presensi yang belum ya. Kemarin yang kontrasepsi juga kayaknya belum saya buka. Nanti setelah ini mungkin saya buka ya. Setelah ini saya buka sekalian yang IPE. Ini itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Mohon maaf jika tidak bisa secara luring.
memberikan kuliah. Semoga tidak mengurangi apa yang bisa berapa informasi yang tersampaikan tidak berkurang. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Nurse. Terima kasih banyak, Mas.